Sambutan selanjutnya dari perwakilan agama Konghucu oleh Ibu J.S. Sydney, S.E., SPD, Wakil Kabid Kesehatan dan Kesejahteraan Perhimpunan Konghucu Indonesia Perhin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Wet Tung Tien, Rahayu, 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 salam Pancasila. Yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Al-Zaitun Profesor Dr. Haji Panji Gumilang beserta seluruh para ulama yang hadir, seluruh sivitas dari Al-Zaitun. Juga yang kami hormati dan kami banggakan para perwakilan dari lintas agama yang hari ini hadir bersama kita semua. Yang saya hormati orang tua dari para santri, dan yang kami cintai anak-anak kami, para santri yang pada hari ini berkumpul bersama. Saya mewakili dari umat Konghucu yang ada di Indonesia mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah kepada seluruh saudara kami umat muslim yang ada di Indonesia dan di dunia. Dari tadi dari awal kita mendengarkan yang berdiri di podium ini bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Sekarang saya mewakili ibu-ibu ya di sini ya berbicara. Izin ya ibu ya. Iya, puji dan rasa syukur kami panjatkan berkat kasih karunia dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan. Kita berkumpul di suatu tempat yang luar biasa ini. Saya dari kecil, dari SD itu selalu berkunjung ke masjid. Tetapi hari ini saya diberikan kesempatan bisa berbicara di masjid yang sangat indah ini. Ini luar biasa sekali bagi saya. Terima kasih. Dari awal tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pondok Pesantren Al-Zaitun, Profesor Dr. Panji Gumilang. Ketika saya mendengar kata-kata beliau yang kita dengar bersama-sama melalui videonya, saya melihat suatu kesamaan pemikiran antara Bapak Panji Gumilang dengan Nabi kami, yaitu Nabi Kongce atau Nabi Konghucu, atau di barat menyebut beliau bernama Confucius. Saya merasakan pemikiran beliau, visi dan misi tentang bagaimana bisa merubah dunia lebih baik dari pendidikan. Jadi saya merasakan saya berada di tempat yang sangat luar biasa. Kita di sini berkesempatan mendapatkan suatu amanah yang besar dari sini. Jadi saya juga mengatakan bahwa Pak Panji Gumilang ini dengan Nabi Kongce ini sepemikiran. Untuk itu kita benar-benar harus sama-sama berjuang, sama-sama bergerak. Nabi Agung Kongce, Nabi kami ya, 2575 tahun yang lalu, Nabi Kongce merupakan seorang guru besar, guru agung sepanjang masa. Beliau bukan hanya seorang pejabat, seorang bangsawan, seorang perdana menteri dan juga menteri kehakiman pada masa zaman dahulu, tetapi beliau merupakan seorang guru agung, sebab beliaulah satu-satunya guru yang mengatakan bahwa pendidikan itu untuk semua. Karena pada zaman dahulu pendidikan itu hanya untuk bagi para bangsawan dan orang-orang yang terpandang. Nah, bahwa Nabi Kongce lah yang pertama kali mendirikan sekolah, di mana sekolah itu adalah diberikan oleh seluruh
orang tanpa memandang status sosial. Nah, artinya Pak Panji Gumilang itu sepemikiran dengan Nabi Agung Kongce. Jadi sangat tepat sekali untuk kita mensupport beliau pada saat ini. Apapun saat ini keadaan yang dirasakan, karena di dalam agama Konghucu dikatakan seseorang yang akan besar itu akan dipayahkan dulu uratnya, akan disusahkan dulu sehingga nanti dia akan mampu menerima sesuatu yang besar di dalam kehidupannya. Jadi kita sama-sama berdoa untuk beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dicintai oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang indah ini, tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah ini merupakan hari yang bersejarah bagi seluruh umat Islam. Dan kami di sini dari lintas agama bisa berbicara di depan Bapak Ibu semua yang merasakan ini saya rasa hanya satu-satunya yang ada di Indonesia dan juga di Masjid Al-Zaitun. Ini adalah toleransi yang sangat besar. Ini yang diharapkan oleh Tuhan ya, dari pencipta kita, dan ini yang diharapkan oleh para pemimpin-pemimpin kita, para nenek moyang dan juga para leluhur, para founders kita ya, Bapak Soekarno menyatakan bahwa hal seperti ini, dan ini sudah dilaksanakan. Jadi luar biasa pondok pesantren ini. Saya jadinya cinta dan sayang dengan pondok pesantren ini. Terima kasih. Tema yang diusung pada kegiatan Satu Syuro pada hari ini yaitu kebangkitan dari dalam menuju Indonesia gemilang. Nah, di dalam ajaran agama Konghucu, untuk mencapai dunia yang damai, itu kita harus membereskan dulu, harus mampu mengatur dulu suatu negara. Untuk mengatur suatu negara, kita harus mampu dulu mengurusi rumah tangga. Nah, untuk mengurusi rumah tangga, kita harus mampu membina diri dulu. Sesuai dengan tema yang diusung bahwa kebangkitan dari dalam menuju Indonesia maju, artinya untuk mencapai Indonesia yang maju, gemilang dan besar, itu harus diawali dari diri kita sendiri. Nah, terima kasih. Di dalam diri kita sendiri itu, di dalam ajaran kami, itu juga ada caranya, ada tahapannya. Yang pertama, kita harus meneliti hakikat tiap perkara. Jadi di dalam kehidupan ini ada sesuatu hal, kita tidak boleh mentah-mentah menerima, tetapi kita harus melihat ujung dan pangkal suatu masalah, sehingga kita itu akan memiliki pengetahuan yang cukup. Dengan pengetahuan yang cukup, kita baru bisa mengimani tekad. Dengan tekad yang kuat, kita baru dapat meluruskan hati. Nah, dengan hati yang lurus ini kita bisa mampu membina diri, sehingga kita bisa mengurusin keluarga, bisa mengatur negara, dan bisa menciptakan damai di dunia. Jadi tema yang diusung hari ini sangat tepat sekali. Dengan kebangkitan dari dalam diri menuju Indonesia yang gemilang. Sebenarnya saya hari ini pengen sekali bertemu dengan Profesor Haji Pak Panji Gumilang ya, tetapi beliau mungkin berhalangan, tetapi tidak apa-apa ya. Dengan doa-doa yang kita panjatkan, beliau senantiasa sehat, senantiasa gagasan-gagasan ini akan terus bergema dan berkembang. Jadi tema ini yang digagas oleh panitia ini juga sesuai dengan yang diarahkan oleh Presiden Jokowi, yaitu revolusi mental ya. Ini juga pas sekali yang digaung-gaungkan bahwa dari dalam diri dulu kita berupaya dulu, baru kita bisa mewujudkan sesuatu yang lebih besar. Maka dari itu Bapak dan Ibu, saya membaca bahwa bulan ini adalah bulan Muharram ya. Ini adalah bulan di mana jika kita berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal kita. Apa benar? Benar ya, betul ya. Dan hari ini kita sudah mengawalinya dengan hal yang kebaikan. Jadi apa yang kita doa-doakan hari ini tentunya akan dikabulkan dan akan dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Sancai. Maka dari itu saya mengajak untuk kita bersama-sama dengan keragaman ini
Kita harus senantiasa menjaga toleransi, kita harus membangun rasa cinta, dan kita harus memupuk kedamaian dengan saling menghargai. Kita tahu bagaimana Indonesia yang begitu kaya. Kita punya ribuan pulau, kita punya sumber daya alam yang ada, kita punya suku, bangsa, agama, kita punya makanan, kita punya rempah-rempah yang luar biasa. Itu merupakan kekayaan yang luar biasa, sehingga sangat banyak negara-negara lain sejak dulu sangat iri dengan bangsa Indonesia, dan mereka juga berupaya untuk menjajah, mereka berupaya mengambil kekayaan kita. Nah, untuk itulah kita di sini berkumpul bersama. Kita harus menjaga keanekaragaman, kita harus menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang kita miliki. Karena itulah kita harus jaga agar jangan sampai itu rusak, agar jangan sampai toleransi itu terpecah-pecah, agar jangan sampai kita diadu domba oleh orang lain, sehingga Indonesia nanti akan diambil. Kita tidak akan mau kan anak cucu generasi kita nanti kehilangan Indonesia begitu kaya. Bapak dan Ibu semuanya, kita harus berupaya dari diri kita sendiri. Kita harus mampu memberitahu kepada anak kita, keluarga kita, komunitas kita, bahwa Indonesia ini sangat besar, sangat indah. Surga lah kalau saya bilang Indonesia ini ya. Karena di dalam lagu aja kita, batang yang kita tanam itu tumbuh subur ya. Artinya bahwa Indonesia ini dirahmati oleh Tuhan. Sehingga kita harus jaga ini semua. Jangan sampai kita mengalami yang terjadi di luaran sana. Bagaimana peperangan yang terjadi menghancurkan negara tersebut. Kita kasihan dengan anak kita. Tentunya kita semua di sini tidak mau mengalami hal seperti itu. Nah, karena itu kita harus senantiasa menjaga toleransi, kita menjaga seperti yang dilakukan oleh Al Zaitun ini. Saya sudah diingatkan dengan waktunya. Padahal saya masih semangat di sini. Oke, sedikit lagi. Jadi Nabi Agung Kongce mengatakan 2500 tahun yang lalu bahwa di 4 penjuru lautan kita semua bersaudara, dan Pondok Pesantren Al Zaitun sudah melaksanakannya. Nah, di dalam ajaran kami juga mengatakan bahwa bila berlainan jalan suci jangan berdebat. Ya, jadi kita di sini kita satu visi pemikiran tentang toleransi dan kita harus menjalankannya. Saya di akhir pidato saya ini ingin memberikan pesan. Saya kemarin dari jam 2 berangkat dari Jakarta Barat sampai di sini jam 8 ya. Jadi saya merasakan ternyata di Indramayu ini ada suatu surga yang begitu indah ya. Tetapi kenapa ya? Kenapa jalan aksesnya menuju ke sini semalam itu banyak jalan yang berlobang. Jadi saya berharap bapak-bapak yang ada di sini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ini adalah sumber tempat anak-anak para pemimpin-pemimpin Indonesia, mungkin juga pemimpin dunia hadir dari sini yang membawakan amanah dan toleransi. Mohon agar diperhatikan jalan akses menuju kemari. Saya pikir ini kalau kita semua mengupayakan, Indonesia mengupayakan, Al Zaitun ini akan jadi tempat di dunia ini akan jadi tempat pendidikan toleransi yang terbesar di dunia, sehingga nanti dari seluruh dunia akan belajar kemari, dari dunia-dunia lain pun akan melihat kemari dan belajar di sini. Jadi mohon kepada para pemimpin yang ada di sini ya, kita sama-sama mengupayakan gagasan indah ini agar nanti dari sinilah Indonesia akan menjadi negara yang gemilang dan maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Terima kasih.